Sudah dia. Sudah ini? Udah oke ya? Ya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian kitab Al-Hikam yang berbahagia. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali mengkaji kitab Hikam, yang pada malam hari ini kita akan sampai pada hikmah yang ketujuh. Setelah minggu yang lalu kita belajar hikmah yang keenam, bahwa panjangnya masa, panjangnya waktu menunggu kehadiran bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh menjadikan kita berputus asa, tidak boleh menjadikan kita merasa tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah pasti akan menjawab doa-doa kita, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, tetapi dikabulkannya itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan kepada kita, dan juga pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Hikmah kemarin itu mengajarkan kepada kita untuk berakhlak, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa dan berharap kepadanya. Saya sudah sampaikan pada pengajian yang lalu, adanya perbedaan antara du'aul mas'alah dengan du'aul al-ibadah. Kita harus melihat doa itu sebagai satu bentuk ibadah. Memanjatkan doa itu adalah ibadah. Kesabaran menunggu dijawabnya doa itu juga bagian dari ibadah. Menerima ketentuan Allah setelah kita berdoa itu juga adalah bagian dari ibadah. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh ini memperkuat daripada hikmah yang keenam, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, la yushakkikannaka damu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu
li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Kata beliau, la yushakkikannaka, jangan sekali-kali membuat keraguan kepadamu fil wa'di, terkait dengan janji Allah. Apa yang jangan membuat kamu ragu terhadap janji Allah yang pasti akan Allah berikan kepadamu. Apa yang jangan sampai membuatmu kemudian ragu-ragu. Adamu wuqu'il mau'ud, ketiadaan terwujudnya apa yang Allah janjikan. Ini misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, intan surullaha, kalau kalian tansurullaha, menolong Allah, menegakkan ajaran agama Allah, menghidupkan syiar ajaran agama dan lain sebagainya, itu ada janji dari Allah. Kaintan surullaha yansurkum, pasti Allah akan menolong kamu. Kemudian kita melakukan satu kegiatan, kita melakukan satu pekerjaan, kita melakukan satu aktivitas yang dalam pemahaman kita, yang dalam benak kita, kita sedang menolong agama Allah. Kita sedang menghidupkan ajaran agama Allah. Tiba-tiba kita yang sudah membangun masjid, kita yang sudah menyemarakkan masjid, kita yang sudah puasa di bulan Ramadan, kita yang sudah menunaikan zakat, kita yang sholat siang dan malam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tiba-tiba apa yang Allah janjikan itu tidak datang kepada kita. Wa in ta'ayyana, sekalipun sudah saatnya, apa zamanuhu, ya zamanu wuqu'il mau'ud, terrealisasinya janji itu. Misalnya, kita melihat di perang Uhud misalnya. Orang itu, sahabat Nabi dan Nabi Muhammad, itu kan berjuang di jalan siapa itu? Di jalan Allah. Seharusnya akan datang yang namanya pertolongan apa ini? Allah, ta'ayyana zamanuhu. Tetapi yang terjadi justru mereka dikalahkan oleh orang-orang apa ini? Kafir. Nah, yang sedemikian itu kata Ibnu Athaillah, jangan pernah mengguncang jiwamu, jangan pernah membuatmu ragu terkait dengan janji Allah. Apa yang jangan sampai membuatmu ragu-ragu? Ketidak terwujudnya janji Allah, sekalipun sudah datang waktunya. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika, supaya yang sedemikian itu, ketika kamu merasa bahwa seharusnya janji Allah itu terwujud, terpenuhi sekarang, tetapi kemudian janji itu tidak terwujud, jangan kemudian kita merasa ragu-ragu dengan janji Allah. Karena kalau kita merasa ragu dengan janji Allah, keraguan itu akan menjadi qadhan. Qadhan itu celah, aib, kekurangan kita. Fi basiratika, basirah itu nanti saya jelaskan. Basirah itu adalah mata hati. Wa ikhmadan, dan keraguan-raguan terhadap janji Allah itu akan ikhmat. Ikhmat itu memadamkan. Linuri cahaya sariratika. Sarirah itu kalbu. Ya, nanti kita jelaskan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, di sini kata Ibnu Athaillah, orang itu kalau ragu dengan janji Allah, karena dalam pandangan dia, janji Allah itu tidak terwujud, padahal seharusnya sudah terwujud. Misalnya, kita sholat, kita paham bahwa orang yang sholat itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar misalnya. Orang itu kalau sholat, maka sholat itu Allah jamin
menjadi pencegah dia dari pekerjaan yang namanya kemungkaran, al-fahsya'i wal munkar, kejahatan. Maka kemudian dia sholat. Begitu dia sholat, setelah sholat, terbersit dalam hatinya keinginan untuk apa itu? Al-fawahis, mengerjakan. Kemudian dia mengatakan, ya Allah tolong saya. Tapi ternyata pertolongan Allah itu tidak apa itu? Tidak datang. Ketika tidak datang, dia mulai ragu dengan sholatnya. Kalau gitu untuk apa saya sholat? Buktinya setelah saya sholat, janji Allah untuk mencegah saya dari perbuatan mungkar itu tidak terwujud. Nah, ini kata Ibnu Athaillah, kalau terjadi pada diri manusia, ini kalau kita cari di Quran, ayat yang berisi tentang janji Allah itu banyak sekali. Misalnya kata Allah, inna lanansuru rusulana. Kami itu benar-benar akan menolong semua rasul kami. Walladzina amanu. Dan juga kami akan menolong orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, pada kehidupan apa ini? Duniawi. Orang kemudian bertanya, di mana orang beriman itu ditolong sekarang? Misalnya, saudara-saudara kita di Palestina, itu mungkin keadaannya sangat memprihatinkan hari ini. Padahal mereka adalah alladzina amanu. Ada sebagian saudara kita yang merasa, loh, saya ini sudah sholat, sudah berbuat baik, tapi mengapa yang berkuasa justru yang zalim? Yang kaya itu justru orang yang tidak beriman kepada siapa ini? Allah. Di mana janji Allah? Itu orang bertanya seperti itu. Kalau saya baca ayat-ayatnya itu luar biasa. Kata Allah misalnya, man amila sholihan, man barang siapa amila sholihan yang mengerjakan amal apa itu? Soleh. Min zakarin awunsa, orang laki, perempuan, siapapun dia, merah, kuning, hijau, bangsa apapun, selama dia amila sholihan wa huwa mu'minun, dan dia mengerjakan amal soleh itu dengan syarat dia orang yang apa ini? Beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka akan saya berikan kepada orang tadi yang amila sholihan wa huwa mu'minun hayatan thayyibatan, kehidupan yang apa ini? Yang baik. Kemudian orang melihat realisasinya. Loh, saya perasaan sudah beramal apa ini? Soleh. Saya juga sudah beriman, saya muslim, saya pengikut Nabi. Saya belum dapat yang namanya hayatan thayyibah. Padahal besok pagi harus bayar kontrakan. Padahal besok pagi harus bayar uang sekolah anak-anak. Padahal besok pagi istri saya butuh uang untuk belanja. Lalu di mana yang namanya hayatan thayyibah? Nah, ini perlu kita apakan ini? Perlu kita kaji supaya nanti pada Allah kita mengerti betul bagaimana memandang ayat isinya adalah janji Allah. Ibnu Athaillah mengingatkan, orang yang seperti itu selalu melihat janji itu secara zahir. Kalau saya beramal soleh, beriman kepada Allah, maka saya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Begitu tidak mendapatkan kehidupan yang baik, dia kemudian menjadi ragu. Loh, untuk apa saya beramal soleh? Untuk apa saya beriman? Ternyata janji Allah terkait dengan kehidupan yang baik itu tidak datang kepada saya. Kalau itu yang terjadi, maka itu kata Ibnu Athaillah tadi qadhan. Itu akan menjadi celah, aib, kekurangan terkait dengan basiroh mata apa ini? Mata hati. Di sini ada dua istilah ini. Ada basiroh, ada yang namanya sariroh. Ini kalau basiroh itu sering kita dengar, itu sebagai mata hati. Kalau sariroh itu apa? Sariroh itu dari kata-kata sirrun. Sirrun itu kan rahasia. Ya, sirrun itu adalah rahasia. Bahkan kita sering itu kalau menyebut Auliyaillah itu ada istilahnya kan. Kalau Nabi Muhammad misalnya Sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi salam, sahabat radhiyallahu anhu, ulama hebat yang sudah wafat rahimahullah misalnya, itu istilah. Lalu wali itu sering kita baca di makam-makam itu, ya. Misalnya saya baca Fatihah
untuk orang yang saya yakini kewaliannya. Ambil yang paling dekat misalnya Habib Hussein bin Abu Bakar yang ada di mana ini? Di luar Batang, Habib Hussein Al-Idrus itu. Saya kemudian baca doa ini. Saya katakan, ila ruhi al-Habib Hussein bin Abu Bakar sahibul maqam luar Batang, qaddasallahu sirrohu. Semoga Allah mensucikan sirrohu, apa yang ada menjadi rahasia si wali itu. Jadi nanti kita akan belajar, ada yang namanya basiroh, ada yang namanya sariroh. Orang itu kalau basirohnya hidup, sarirohnya bagus, maka dia akan menjadi waliyun min awliyaillah. Kalau basirohnya hilang, sarirohnya berantakan, ya nggak mungkin jadi wali. Ya mungkin wali kelas, ya mungkin wali kota, kan begitu ya. Tapi untuk menjadi waliun min auliyaillah, dia harus menghidupkan yang namanya basiroh. Apa itu basiroh? Basiroh itu kata ulama tasawuf, ya kata ulama tasawuf, basiroh itu al-quwah, sama sariroh juga al-quwah. Dua-duanya adalah kekuatan yang Allah letakkan di dalam hati setiap manusia. Basiroh itu apa? Basiroh itu al-quwwatu al-mumayyizatu lil ma'ani wal ahkam. Al-quwwatu al-mumayyizatu lil ma'ani wal ahkam. Al-quwwah itu kemampuan, kekuatan. Al-mumayyizah, apa mumayyizah itu kayak kita belajar dulu anak itu dari kecil sebelum balik namanya tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu yang bisa membedakan. Maka kekuatan ini Allah kasih di dalam hati manusia itu namanya basiroh, mata batin. Tugasnya adalah al-mumayyizah, yang bisa membedakan lil ma'ani, substansi segala sesuatu. Ya, al-ma'ani itu makna yang terkandung pada setiap sesuatu. Mau barang, mau pekerjaan, mau aktivitas, apapun itu kita sebut adalah al-ma'ani. Dia mampu membedakan substansi masing-masing pekerjaan, masing-masing barang, masing-masing benda, wal ahkam. Guna menentukan apa ini? Hukum. Ini, makna ini, hukumnya apa? Makna itu, hukumnya apa? Misalnya, basiroh. Ya. Basiroh itu mata hati. Dia harus memahami terlebih dahulu substansi apa yang dia lihat menggunakan mata batinnya. Satu contoh misalnya, saya diundang oleh panti asuhan. Begitu 10 Muharram, Asyura, itu banyak tradisi, itu adalah berbagi sedekah kepada anak apa itu? Yatim. Maka panti asuhan itu mengundang saya. Bilang, Ustadz mohon datang ke tempat kami, panti asuhan A, ada apa? Kita mau santunan anak apa ini? Anak yatim. Tolong Ustadz memberikan mauidhah hasanah. Misalnya panti asuhannya di Pulau Gadung. Saya datang ke Pulau Gadung, bawa mobil seperti biasa. Setelah mauidhah hasanah, saya kemudian dikasih apa ini? Amplop. Ya, tradisi di Indonesia, ustadznya pulang dikasih apa ini? Amplop. Saya mau tanya misalnya, saya mengambil amplop itu, hukumnya halal apa haram? Lihat nih. Orang akan mengatakan hukumnya halal. Kenapa? Itu kan hadiah. Itu kan ikram, penghormatan. Saya mengambil hadiah itu sebetulnya al-aslu fil ahkamnya boleh. Mubah. Kenapa mubah? Saya juga berangkat ke Pulau Gadung kan naik mobil. Mobil saya kan isinya bensin. Apa karena mobilnya Ustadz kemudian diisi sholawat? Kan enggak juga. Saya kemudian masuk tol Jor di Cilandak itu. Begitu masuk tol, kan saya diminta untuk apa itu? Bayar. Apa kemudian karena mobilnya Ustadz, begitu sampai di pintu tol, maka secara otomatis gardunya bilang, oh ini Ustadz, lewat aja langsung. Enggak begitu. Saya bayar tol pakai apa ini? Pakai uang. Saya punya supir saya gaji juga pakai apa ini? Uang. Artinya, ketika saya menerima hadiah itu, kalau menggunakan kacamata lahiriah, maka hukumnya apa itu? Halal.
boleh diambil. Tapi kalau pakai mata batin, yang saya bilang tadi, al-quwatu al-mumayyizatu lil ma'ani. Lihat nih, saya diundang itu untuk ngasih tausiah pada hari di mana orang biasa bersedekah kepada panti asuhan dan anak yatim. Saya merasa datang ke sana, Kalau menggunakan logika zahir, ya halal saja. Saya ambil yang namanya apa itu? Amplop. Tetapi ketika saya menggunakan basiroh, sampai di sana misalnya gedung panti asuhannya pas-pasan, masih sebagian terbuat dari kayu. Begitu saya masuk, pengurus pantinya berkeluh kesah, ya Allah Pak Ustadz, di zaman seperti sekarang sulit banget kami bisa memenuhi pangan yang wajar untuk anak-anak yatim, bisa memenuhi pakaian yang pantas untuk mereka kenakan. Ini pengurus pantinya apa ini? Curhat. Saya datang naik mobil saya bukan mobil mewah, tapi cukup baik lah. Yang artinya saya naik mobil itu tidak juga mengeluh, sekalipun itu bukan mobil yang sangat-sangat mewah. Ketika saya datang menggunakan mobil, saya punya baju yang alhamdulillah bagus, saya punya handphone, saya punya jam tangan. Apa kemudian karena saya merasa berhak untuk mendapatkan amplop tadi saya ambil? Oh enggak. Basiroh saya bilang, ini al-quwatul mumayyizatul ma'ani. Ya Allah, saya tidak sedekah sama anak yatim. Kalaupun saya tidak bersedekah dengan anak yatim sedekah harta, minimal saya sedekah apa itu? Ilmu. Kedatangan saya ke sana, kan saya ingin targhib supaya orang tuh mencintai anak yatim. Apa wajar dalam kondisi seperti itu saya kemudian apa itu? Mengambil apa itu? Amplop hadiah dengan kondisi yang seperti itu. Kalau menggunakan basiroh tadi, maka saya punya kekuatan. Oh iya ya, beda lah. Kalau saya diundang misalnya, yang mengundang itu orang kaya. Ustadz, tolong datang ke walimah saya. Walimahnya di gedung yang bagus. Saya tahu orang ini adalah orang yang apa ini? Yang kaya. Maka begitu saya selesai ceramah, saya diamplopin orang, saya terima, itu karena saya tahu. Kalau saya tolak, orang itu justru apa itu? Bersedih. Merasa keinginan baiknya memberi hadiah kepada sang guru tidak diapakan itu? Diterima. Maka ketika menerima ini, ma'aninya saya paham, ahkamnya saya katakan menjadi sunnah, saya terima. Karena saya akan idkhalus surur ke yang ngasih. Tetapi kalau dari panti asuhan, itu terbalik. Saya akan mengatakan, oh enggak usah. Kenapa enggak usah? Ya karena saya paham, itu acara apa. Begitu saya paham acara apa, maka hukumnya menjadi apa ini? Berubah. Di sana anak akhud, di sini saya ngambil juga. Tapi begitu saya terima, saya bilang ini amplop punya saya kan? Iya Pak Ustadz. Ikhlas kan ngasihnya? Ikhlas. Nah, kalau sudah punya saya, itu terserah saya. Mau saya makan boleh, mau saya belikan sendal boleh, mau saya sedekahkan lagi ke orang, itu juga hukumnya boleh. Maka saya terima penghormatan dari panti asuhan, basiroh saya bilang, kembalikan sebagai sedekahmu. Lihat, itu namanya basiroh. Orang kalau pakai basiroh, itu hukumnya bisa berubah-ubah. Misalnya nih, dalam teori hukum Islam, kita belajar usul fikih, itu kan ada hukum taklifi, ada hukum yang namanya wad'i. Kalau wad'i itu terkait dengan syarat dan rukun. Syaratnya sholat, rukunnya sholat. Syaratnya sholat misalnya wudhu. Rukunnya sholat misalnya baca fatihah. Kalau ada orang mengerjakan sholat nggak wudhu, berarti pekerjaannya nggak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Ada orang sholat nggak pakai takbiratul ihram, maka hukumnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia sholat tanpa apa ini? Takbiratul ihram, salah satu daripada rukun sholat. Itu namanya hukum. Ada yang namanya ahkam taklifiyah, ya, yaitu wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, kemudian apa ini? Haram. Kalau nanti pendekatannya al-quwatul mumayyizatu lil ma'ani wal ahkam tadi, pakai basiroh, maka hukumnya itu bisa berubah-ubah. Satu contoh misalnya, kalau kita ngaji usul fikih secara umum,
Kan dikasih contoh dulu. Mungkin waktu itu belajar kalau santri Darur Rahman, masih ingat betul itu di kelas 1 itu. Belajar yang namanya hukum taklifi. Ya, mungkin pelajaran, mungkin naik tingkatan belajar kitab Al-Baya'ah Mabadi Awaliyah di kelas 3 itu juga belajar ahkam. Itu ada namanya hukum kan, wajib, contohnya sholat. Ya, misalnya sunnah, contohnya apa? Tahajud misalnya. Mubah, contohnya apa? Tidur, makan, itu sering dibilang kan mubah. Ya, makruh misalnya makan jengkol, misalnya. Haram misalnya makan babi, misalnya. Itu adalah contoh-contoh terkait dengan hukum dan apa-apa yang dihukumi dengan hukum yang 5 tadi. Tapi kalau menggunakan basiroh, hukumnya bisa berubah. Contoh nih, misalnya tidur. Apa hukumnya tidur? Nggak ada sebetulnya. Kalau gunakan mata batin. Secara prinsip tidur itu mubah. Orang boleh tidur, orang juga boleh nggak tidur. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ada orang suka dangdutan ini, misalnya, ya, tentu bukan Habib Umar dan bukan santri Darur Rahman Fadil lah, ya. Misalnya ada orang terkenal betul, kawan kita ini suka betul sama yang namanya dangdutan. Pada satu masa di kampung kedatangan penyanyi apa ini? Dangdut. Yang goyangannya itu udah paling dahsyat sedunia lah, ya. Itu terkenal penyanyi dangdut yang luar biasa. Ini orang, ya, jangankan penyanyi dangdut kelas nasional, penyanyi dangdut lokal saja dia pasti nyawer itu. Tahu-tahu begitu ada atrap pertunjukan dangdut yang ramai, orang tadi bilang sama saya, "Gus, kok saya ngantuk ya?" Maka saya bilang sama dia, "Oh, tidur, bagus tidur." Begitu dia tidur, ketika ada pertunjukan dangdut, tidur hukumnya menjadi apa buat dia? Kacamata batin. Saya bilang hukumnya wajib. Kalau perlu dia bilang, "Gus, nanti bangunin ya, saya ini ngantuk betul. Tolong bangun, nanti ada penyanyi dangdut yang hebat, saya mau nyawer." Mungkin sebelum tidur, saya kasih obat apa itu? Tidur. Kenapa saya kasih obat itu? Supaya dia tidurnya pulas. Melakukan seperti itu, hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Kalau dia bangun, dangdutan. Kalau dia tidur, tidurnya menjadi berpahala. Kenapa menjadi berpahala? Karena dia tarkul maksiat. Orang yang fi'lu ta'at dapat pahala. Lawannya, tarkul maksiat juga dapat apa ini? Pahala. Sebagaimana orang fi'lul maksiat mendapatkan dosa, orang yang tarkul ta'ah juga mendatangkan apa ini? Kerugian. Nah, makanya orang itu kalau menghakimi sesuatu, dia menggunakan apa ini? Basiroh. Kalau menggunakan basiroh, itu manusia akan menjadi apa ini? Bijaksana. Ada orang datang ke saya misalnya, ya, "Gus, itu saya hadir maulid, unik sekali maulid semalam." Saya tanya, "Uniknya itu di mana? Uniknya itu di mana?" Dia jawab, "Separuh dari pengunjung maulid itu pakai tato." Ya. Kita kan merasa orang yang taat, cinta Nabi itu kayak santri kita lah, ya. Kayak Habib Umar nih lah, pakai jubah, pakai sorban, ya kayak santri di Darur Rahman lah, pakai sarung, kemudian ya Nabi salam alaika, ya, dan sebagainya. Nah, ini orang pakai apa ini? Tato. Itu mulutan. Sering orang kalau ngelihat seperti itu, diapakan itu? Dicela. Ih, tatoan kok maulid. Maulid itu kan ekspresi kecintaan kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah yang cinta kepada Nabi itu hanya buat orang yang model santri saja? Enggak juga. Lihat, kalau dia cinta Nabi, kenapa tatoan? Kita nggak bisa tahu. Mungkin tato itu terjadi di masa lalu dia, kemarin. Tiba-tiba hidayah datang untuk cinta sama Nabi, dia tidak punya kemampuan untuk menghilangkan itu. Tapi dia cinta sama siapa ini? Rasulullah. Ya, nanti kapan-kapan saya mau cerita tentang sahabat Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang sering membuat Rasulullah tertawa. Nuaiman itu disenangi oleh banyak sahabat karena kalau ada Nuaiman itu kondisi kehidupan tuh jadi bercanda, penuh tawa bersama Rasulullah. Tahu kerjaannya Nuaiman ini? Ya, bercanda nanti kapan-kapan kita ceritalah di masjid kalau malam Ahad. Nuaiman itu hobinya itu minum minuman keras. Mabuk dia. Kalau mabuk, dicambuk sama Rasulullah. Tapi nggak boleh dilaknat. Ada sahabat tuh yang nyela Nuaiman.
kamu Nuaiman musuhnya Allah, musuhnya. Jangan, kata Nabi. Dia cinta sama Allah, dia cinta sama Rasulullah. Tapi dia kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kalau seandainya dulu Rasulullah mengusir Nuaiman, mungkin bukan cuma mabuk Nuaiman itu. Mungkin bukan cuma minum-minuman keras Nuaiman itu. Dia akan semakin jauh dari hidayah. Basirahnya Rasulullah mengatakan, oh ini Nuaiman hatinya itu cinta kepada Allah. Tapi sisi satu dia cinta sama minuman keras, itu yang menjadi Nuaiman tidak bisa tidak bisa kemudian konsisten dalam beragamanya, kelurusannya dalam bersyariah. Nah itu namanya basiroh. Jadi basiroh itu adalah al-quwatu al-mumayyizatu lil ma'ani wal ahkam. Jangan sampai dimatikan. Nanti kita jelasin. Yang kedua, as-sariroh. Sariroh itu as-sirru fil insan. As-sariroh itu apa? As-sariroh itu al-quwatu, kekuatan, al-musta'iddatu, satu kemampuan, satu kekuatan, al-musta'iddatu yang kekuatan itu membuat manusia siap. Siap untuk apa? Litamakkunil ilmi wal ma'rifati. Untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Jadi yang namanya sariroh itu kekuatan kita untuk menerima apa ini? Ilmu. Ini bukan dalam artian kuat menerima ilmu itu kuat menghafal, kuat membaca, bukan. Tapi kekuatan untuk menerima ilmu dalam amalan keseharian kita. Nih, kita ini sering punya ilmu, tapi ilmu itu tidak menjadi perilaku keseharian kita. Apa misalnya? Kita punya ilmu dalam sejarah. Ada orang yang niat serius membunuh Nabi. Ini ada orang satu. Ini satu-satunya orang yang serius mau bunuh siapa ini? Nabi. Kalau yang lain mau bunuh Nabi itu dengan omongan saja. Nah Muhammad nih saya bunuh. Muhammad nih saya sembelih. Itu hanya dengan omongan. Tapi ada satu orang yang serius mau bunuh Rasulullah. Sekarang dimakamkan di samping makamnya siapa ini? Rasulullah. Siapa itu? Ini dikasih nama Habib Umar Alatos nih, ya. Umar. Umar itu orang yang berniat membunuh Nabi. Sekarang dimakamkan di samping Nabi. Itu ilmu kan? Kan kita pelajari itu dalam sejarah. Umar itu kharaja min baitihi mutawahisan saifahu. Pedangnya itu sudah dicabut dari apanya itu namanya? Dari sarungnya. Dia keluar hari itu, dia sudah sampai pada kesimpulan, saya harus bunuh Muhammad ini. Sehingga Mekah kembali damai sejahtera, nggak ada lagi berantem suami dengan istri karena perbedaan keyakinan, anak dengan bapak, cucu dengan kakek, tetangga dengan tetangga menjadi damai seperti sebelum Muhammad menjadi apa ini? Mengaku Nabi. Maka Umar tuh kharaja mutawahisan saifahu. Tapi sejarah kan mengajarkan kepada kita, sejarah menceritakan kepada kita bahwa orang yang ingin membunuh Rasulullah dapat hidayah itu tanpa minta. Kalau kita ini di pesantren, ya, bukan cuma di pesantren, setiap subuh kita yang mayoritas bermazhab imam siapa ini? Syafi'i. Itu kan tiap subuh kita minta hidayah ramai-ramai itu. Allahumma hdina fiman hadait. Dalam sholat kita minta hidayah loh. Ihdinas siratal mustaqim. Kita yang minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fiman hadait. Keluar masjid kadang-kadang ngolong sendal. Padahal dia baru minta apa itu? Hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Keluar ada cewek cakep. Itu diikuti dan digoda itu. Padahal baru minta apa itu? Hidayah. Sayyidina Umar itu tidak pernah minta hidayah. Tapi hidayah datang sekejap tanpa ada muqaddimah dan permohonan dari sahabat siapa ini? Umar. Nah, itu namanya ilmu. Pertanyaannya, kita siap nggak menerima itu sebagai ilmu? Keseharian kita mengatakan kita nggak siap. Ada tetangga kita yang berbeda dengan kita maki-maki.
Ada orang yang hari ini tidak berpuasa misalnya, kita vonis, oh ini orang di neraka. Ada orang misalnya yang pilihan politiknya itu berbeda dengan kita. Ijtihad politik yang itu adalah antara benar dan salah, itu kita bawa kepada kafir dan iman. Anda tidak sejalan dengan saya, Anda bukan orang yang beriman. Anda tidak sejalan dengan saya, Anda bukan orang Islam yang baik. Itu tandanya kita tidak beres sarirohnya. Kalau sariroh kita beres, kita akan mampu menerima apa itu? Ilmu. Oh, ada orang yang jahat misalnya, tapi kan tidak sejahat Sayyidina Umar sebelum Islamnya. Orang tadi tidak pernah niat bunuh Nabi. Mungkin dia tidak konsisten dalam bersyariat, tapi dia tidak pernah menentang dakwah Islam. Dia tidak pernah bercita-cita membunuh Nabi. Kalau orang yang pernah bercita-cita membunuh Nabi, kemudian mendapat hidayah dan menjadi khiyarus sahabah, menjadi salah satu sahabat yang masuk ke dalam surga dengan jaminan Rasulullah, seharusnya kita juga dalam kehidupan keseharian kita bisa melihat, oh kalau ada orang yang tidak baik, bukan kita benci orangnya, kita benci kelakuannya, kita benci pekerjaannya, tapi kita doakan apa itu orangnya. Makanya itu yang namanya sariroh. Nah, ini titik simpul dari pengajian kita. Kalau sudah memahami mana basiroh, mana asariroh, ya, orang itu kemudian menggunakan kedua-duanya ini di dalam apa ini? Hati, maka nanti dia akan mampu melihat apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, dari semua yang Allah janjikan kepada manusia, itu dengan pandangan yang benar, tidak akan pernah menuntut haknya kepada Allah, dan tidak memandang seolah-olah Allah memiliki kewajiban kepada kita. Apa contohnya? Misalnya, tadi saya baca firman Allah misalnya di surah Muhammad, ya, mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Kadang-kadang seiring dengan waktu hafalan Quran juga kadang-kadang suka hilang, ya. Di surah Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intan surullaha yansurkum." Kalau kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolongmu. Saya misalnya, karena punya kekayaan, saya bangun masjid. Begitu saya bangun masjid, saya merasa nolong siapa ini? Allah, intan surullah. Ini orang-orang tidak punya masjid. Saya bangunkan apa ini? Masjid. Begitu selesai bangun masjid, kan tadi, intan surullah yansurkum. Allah pasti nolong. Tiba-tiba saya punya kesulitan. Misalnya, ya, saya asalnya ekonominya bagus, kena pandemi COVID, tiba-tiba ekonomi saya jatuh. Kemudian saya berpikir, ya Allah, ini masjid siapa yang nerusin? Tinggal sedikit lagi. Ini masjid biayanya 5 miliar. Saya sudah keluar uang misalnya 3 miliar. Kurang 2 miliar. Intan surullaha yansurkum. Harusnya kan Allah akan kirimkan apa ini? Pertolongan buat saya. Tiba-tiba masjid itu menjadi terbengkalai. Orang yang tidak menggunakan basiroh dan orang yang tidak beres sarirohnya, nagih sama Allah. Nagih dia. Loh, mana buktinya pertolongan Allah? Orang-orang bikin pasar jadi, orang-orang bikin bioskop jadi, orang-orang bikin diskotik lancar. Giliran saya mau bangun masjid untuk sholat, untuk berjamaah, untuk jumatan, mana pertolongan Allah? Kalau dia punya basiroh dan punya sariroh, dia tidak berpikir itu. Tapi dia berpikir, sudahkah saya benar dalam kaitannya intan surullah? Saya bikin partai misalnya, gunakan nama siapa ini? Allah. Partai saya partai Allah, memperjuangkan syariat Allah. Tahu-tahu kalah, nggak menang. Yang menang partai yang tidak memperjuangkan syariat Allah. Kita sering kecewa dengan Allah. Ya Allah, ini gimana sih? Tapi orang yang
tidak mau menjadi celah aib basirohnya, mata batinnya tajam, kemudian sarirohnya itu bersih, cahaya kalbunya, dia akan bilang, jangan-jangan saya itu cuma takbir saja di hadapan masyarakat. Jangan-jangan ketika saya kampanye, saya berteriak Allahu Akbar, yang teriak Allahu Akbar itu mulut saya. Tapi hati saya itu punya kepentingan yang terkait dengan nafsu dan ambisi pribadi saya. Bisa jadi itu. Saya mengatakan, saudara-saudara, saya berjuang untuk saudara. Saya akan memperjuangkan kesejahteraan ekonomi, macam-macam lah. Tapi dalam hatinya, yang dia bayangkan, ya Allah, kalau saya duduk jadi anggota DPR, kalau saya terpilih jadi presiden, kalau saya terpilih sebagai menteri, fasilitasnya ini, gajinya begini, status sosialnya begitu. Pertanyaannya, benarkah kita sudah intan surulaha yansurkum? Enggak. Kita tidak pernah menolong Allah. Itu hanya pengakuan kita di mulut. Tapi hawa nafsu kita, kekuasaan dan ambisi, itu memenuhi apa itu? Hati kita. Maka jangan orang tuntut Allah terlebih dahulu. Tapi basirohnya itu ngelihat yang benar. Sari rohnya itu adil. Menerima apa yang seharusnya diterima oleh kita. Kita kan sering berteriak. Kita ini yang gak punya basiroh dan yang gak punya sari roh yang baik. Itu sering bertanya, di mana keadilan Allah? Sering. Dalam hati kita itu tergoda. Saya yang sholat, saya yang puasa, saya yang teriak-teriak syariat Islam, saya ngajarin santri, saya berjuang di pesantren, saya berjuang di ormas Islam, tapi kok nggak dapat apa ini? Pertolongan, di mana keadilan? Kenapa mereka yang tidak berjuang untuk agama, mereka yang tidak peduli dengan pendidikan agama, mereka yang macam-macam, kok mereka yang ditolong? Kita lupa. Jangan-jangan yang salah itu dan tidak pernah salah itu janji Allah. Yang salah itu adalah motivasi kita. Maka dulu guru saya itu bilang gini, orang yang awam, tidak paham agama, itu sering meminta keadilan Allah. Tetapi orang yang paham agama, yang basirohnya bersih, yang sarirohnya beres, itu justru takut kalau Allah menunjukkan apa ini? Keadilannya. Lihat nih. Orang yang tidak paham agama itu sering menuntut keadilan Allah. Tapi orang yang mengerti agama, dia justru takut kalau Allah menunjukkan keadilannya. Coba misalnya, ada seorang wali ini, waliun min awliya ilah ini. Wali itu kan identik dengan karomah. Wali itu identik dengan karomah. Kalau saya ngomong hari ini, terbukti 10 hari yang akan datang, itu Fadil bilang wali. Kalau saya hari ini bilang, dia sabar. Begitu keluar dari ruangan Darul Rahman Media, tahu-tahu sendalnya hilang. Kata Fadil, wali. Habib Umar, ya bersyukur kepada Allah ya. Begitu keluar, ada orang kasih dia Yamaha NMAX yang harga puluhan juta itu. Kata Habib Umar, wali guru saya ini. Kenapa? Belum apa-apa, sudah apa ini? Tahu. Itu namanya orang sering bilang apa itu? Karomah. Bisa terbang, ya. Kayak tadi hujan, ya, santri-santri menghindar, saya berangkat ke sini, orang bilang wali ini enggak pakai payung, ya. Itu kan orang bilang kalau wali itu punya apa ini? Karomah. Maka ada orang tanya sama seorang wali hakiki ini. Guru ini kan sakti mandraguna kalau bahasa persilatannya. Guru ini kan sahibul karomah wal fadilah. Terus kata gurunya, apa yang ingin kamu sampaikan, kamu tanyakan? Gini guru, saya kok belum pernah lihat karomahnya guru. Dia belum pernah lihat gurunya terbang, dia belum pernah lihat gurunya nggak basah ketika hujan, dia nggak pernah lihat kata-kata gurunya jauh sebelumnya terbukti di masa yang akan datang. Gurunya itu biasa-biasa saja. Tapi semua orang bilang gurumu itu sahibul karomah. Maka murid tadi tanya sama gurunya, guru itu apa nggak punya karomah ya? Kata gurunya, loh kenapa? Karena saya nggak bisa melihat. Kata gurunya, nak,
matamu itu hanya mata zohir. Bukan mata batin, bukan sarirah, bukan basirah. Kata muridnya, apanya guru? Kamu lihat. Saya hari ini sehat nggak? Sehat. Saya hari ini gagah nggak? Gagah. Saya hari ini kelihatannya kenyang apa lapar? Kenyang guru. Saya kelihatannya hari ini punya uang apa enggak? Kelihatannya punya uang. Tabnya bagus nggak? Oh bagus punya guru. Handphone saya bagus nggak? Bagus kata muridnya. Kata guru, itulah karomah saya. Saya yang penuh maksiat ini, yang sholatnya tidak khusyuk kepada Allah. Yang sholatnya itu bukan karena cinta dan perlu kepada Allah. Sholat itu hanya karena kepantasan saja. Itu kata wali tadi, saya masih diberi hak hidup. Saya masih dikasih napas setiap pagi. Saya masih bernapas 24 jam. Paru-paru saya menghirup udaranya Allah. Tanpa Allah menghitung apa ini? Dosa-dosa saya. Saya masih bisa makan dengan nyaman. Sekalipun maksiat saya begitu bertumpuk-tumpuk. Padahal kalau Allah mau, saya mungkin kan 3 minggu lalu sakit. Itu saya kehilangan nafsu makan. Saya biasanya makan banyak. Itu tiba-tiba kehilangan apa itu? Nafsu makan. Semua makanan di lidah saya itu rasanya nggak enak. Tapi begitu saya sadar, ya Allah, iya ya. Selama ini saya kan tidak bersyukur kepada Allah. Ketika saya ditanya sama anak saya, Bi nggak enak makan ya? Iya nak, nggak enak makan. Tapi kan saya sudah puluhan tahun enak makan. Hari ini, saya jujur saja, itu saya nggak enak makan mungkin ada 4 hari. 4 hari itu ngelihat nasi padang nggak enak, ngelihat sate nggak ada rasanya, ngelihat apel yang manis kayak pahit, makan jeruk yang seger juga nggak ada bedanya dengan jeruk yang 4 hari Allah ambil itu. Saya berpikir, ya Allah, hari ini saya dikasih makan yang enak. Padahal ibadah saya kan tidak seperti yang seharusnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba lihat. AC ini kalau dibersihkan, itu satu AC bisa 150.000 loh. Setiap 3 bulan sekali harus dibersihkan nih. Pakai soda api. Dulu saya nggak ngerti itu. Ya, soda api, emang ada soda api? Saya taunya kan soda gembira, susu itu dengan air soda. Iya Pak, supaya ini bersih-bersih. Saya bersyukur betul punya hidung. Hidung kita kan sama dengan AC, menghirup udara, toh. Tapi alhamdulillah, kotoran tuh nempel ya, untuk membersihkannya Fadil. Nggak perlu soda api, nggak perlu tenaga ahli itu. Cukup dengan jari kelingking masuk keluar upil dan nikmatnya itu luar biasa itu. Santri itu kadang-kadang kalau lagi asik ngaji sama saya, ada juga yang ngapain itu? Ngupil, nikmatnya luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata wali, itulah karomah saya. Saya masih bisa berjalan dengan tenang, padahal begitu banyak maksiat yang saya lakukan. Saya tetap mendapatkan nikmat, padahal begitu banyak kekufuran saya atas nikmat Allah. Saya betapa banyak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi saya kufur nikmat, tetap saja Allah tambah apa itu? Nikmat saya. Itu namanya menggunakan basirah. Kalau menggunakan basirah, tadi kamu nolong Allah itu betul nolong Allah, apa nolong Allah nyambi? Nah ini bahaya nih, ya. Nyambi kepentingan pribadi. Begitu masjidnya jadi, saya peresmian masjid wakaf Haji Muhammad Faiz, saya tanda tangan gitu. Begitu saya tanda tangan, besok-besok saudara-saudara, alhamdulillah masjid itu bisa jadi, ya. Saya kebetulan pas pilpres atau pilkada, ya, saya mau mencalonkan sebagai bupati, saya mau mencalonkan, atau saya ingin dianggap orang yang soleh, ingin dianggap orang yang dermawan. Kalau sudah seperti itu, sudahkah kita intan surullah? Enggak. Kamu bukan nolong Allah, tapi kamu cari kepentingan pribadimu. Kamu ingin syuhrah, kemasyhuran. Kamu ingin elektabilitas, ya, kalau zaman sekarang. Itu yang menjadikan orang itu jangan pernah mempertanyakan janji Allah. Dulu guru saya itu berpesan, kalau baca Quran, lihat janji Allah, itu jangan lihat janjinya, tapi lihat siapanya itu, Allahnya. Intan surullaha yansurkum. Jangan lihat yansurkumnya, tapi lihat ini janjinya siapa ini, Allah. Allah itu maha apa? Nah, ini yang penting. Allah itu diantaranya maha tahu. Ya'lamu sirra wa
Yang kita terang-terangan Allah tahu, yang Allah simpan di dalam dada juga Allah tahu. Saya bercerita depan kalian, saya ini saudara-saudara datang ke tempat ini untuk menyampaikan ilmu Rasulullah. Saya ini ikhlas berjuang di jalan Allah. Pulang nggak dikasih amplop, ngambek gitu. Ada rasa dalam hati, ya Allah, saya kok nggak dihargai banget ya. Pulang cuma dikasih ucapan terima kasih. Begitu saya pulang, saya dalam hati itu mengeluh, ya Allah, kok nggak ada balasannya? Oh, berarti saya tadi bukan intan surullah. Saya datang ke masjid, jamaahnya ngaji 200, semangat. Ngaji berapi-api. Kenapa? Jamaahnya 200. Begitu jamaahnya 5, saya bilang ke pengurus masjid, minggu depan libur aja deh. Ya. Kenapa Ustadz? Saya sibuk. Padahal saya nggak sibuk. Tapi saya apa itu? Kecewa. Ya Allah, ngaji capek-capek, yang dengerin cuma berapa ini? 5. Berarti saya datang ke situ bukan tansurullah, tapi senang kalau muridnya banyak dianggap kiai yang hebat, bersedih kalau muridnya sedikit dianggap cuma ustadz musola. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita hanya melihat janjinya Allah saja, bukan melihat Allahnya, ya kita akan nagih terus kepada Allah, tapi kita nggak pernah mau introspeksi diri. Lihat, perang Uhud yang tadi saya sebutkan. Seharusnya Allah nolong Nabi Muhammad kan. Tapi apa yang terjadi? Pasukannya Abdullah bin Rawaha yang di atas gunung itu yang suruh jaga. Kata Nabi, perintah Rasulullah itu, karena ada Khalid bin Walid di ujung sana. Kata Nabi, Khalid ini bahaya, tentara berkuda ini. Kalau nanti saya biarkan, ini nanti bisa mukul saya dari belakang ini. Yang satu, karena jumlahnya kan lebih banyak, 3 kali lipat orang kafir daripada orang muslim. Maka kata Nabi, yang depan aman, nanti yang belakang ini bahaya. Maka Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabatnya 50 orang itu untuk naik gunung itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah ke Uhud, melihat gunung itu yang sekarang sudah ambles karena sering dinaiki orang. Tinggi gunung itu ditaruh 50 orang. Kata Nabi, jangan bergerak ya. Mau menang, mau kalah yang di bawah, mau berjaya, mau hancur, jangan bergerak. Siap, Allahu Akbar, bela Nabi. Apa yang terjadi? Kita udah tahu semua tuh ketika belajar tarikh Islam dulu di kelas 1. Begitu setengah putaran Uhud, Rasulullah sudah apa itu? Sudah menang. Dibunuhnya Sayyidina Hamzah itu. Begitu Sayyidina Hamzah wafat, Zaid bin Harisah teriak di medan Uhud itu, "Qutila Hamzah", Hamzah dibunuh. Maka semua orang tuh bersemangat untuk membuktikan bahwa tanpa Hamzah pun kami bisa menang. Karena yang menolong kami adalah siapa? Allah. Semangat itu pasukan, dipukul mundur. Itu bahkan orang kafir itu, dalam satu cerita itu, sudah sampai di Bir Ali, tempat orang ngambil mikot, jauh dari Uhud tuh, sudah 5 atau 6 kilometer. Tapi apa yang terjadi? Yang di atas gunung bilang, ya, loh, sudah menang. Masya Allah, duit jatuh. Orang kafir kan main kabur aja. Ya, ditinggal tuh Avanzanya, Innovanya, ATM-nya misalnya, ya kan? Begitu jatuh dia lari mungkin karena bawa perbekalan, bekalnya dilepas supaya kudanya menjadi apa ini? Ringan. Maka dia, ya Allah, ghanimah ini. Kalau kita tidak cepat ambil, nanti kehabisan. Kayak makanan maulid itu. Kalau nggak cepat-cepat datang, ini kayaknya persiapannya pas-pasan, habislah kita. Itu yang terjadi itu. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka bilang, loh, bagian kita dari ghanimah turun ini. Diingatkan sama komandannya Abdullah ini. Ingat pesan Rasulullah. Lupa dia. Apa kata Quran? Minkum may yuridud dunya wa minkum minna may, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Itu dikatakan, oh ternyata di perang Uhud itu, minkum man yuridud dunya. Ada di antara kalian itu yang maunya apa ini? Dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada yang maunya apa itu? Akhirat, kata Ibnu Mas'ud. Saya tidak pernah nyangka, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa orang yang berangkat ke perang Uhud itu, ternyata ada yang niatnya cari apa ini? Cari duit. Nah, ketiga itu, janji Allah tidak Allah penuhi. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Nabi Muhammad itu sampai terpojok loh. Lari berlindung di dalam Gunung Uhud itu. Bahkan dalam riwayat itu Nabi masuk gua dalam keadaan gigi gerahamnya apa itu? Terluka. Itu kan ta'ayyana zamanuhu. Tapi Allah tidak kasih pertolongan dengan memutarbalikkan kondisi itu. Supaya ada yang namanya apa ini? Ibroh. Ini di satu sisi.
Ya, itu di satu sisi. Jadi, kalau orang dapat janji dari Allah, jangan lihat janjinya Allah, tapi lihat Allah yang Maha Tahu. Koreksi internal diri dengan basirah, dan kalau ada kritikan bahwa Anda ternyata tidak berjuang untuk Allah, tapi untuk syahwat dan kepentingan ambisi pribadi, maka Anda harus punya sarirah tadi, yang siap untuk mengamalkan ilmu. Oh, ternyata saya belum ikhlas. Ikhlas itu khalis. Khalis itu hulus. Hulus itu murni. Ternyata di sana saya bukan untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tutup nanti pengajian itu dengan ini. Yang kedua, kalau ada orang melihat bahwa orang yang tidak memenuhi kriteria janji Allah, itu malah mendapatkan apa, seolah-olah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kayak tadi itu. Misalnya, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, maka orang yang beramal soleh dan siapapun dia, kemudian dia beriman, maka akan Allah berikan kehidupan yang apa ini? Yang baik. Kita lihat, loh, yang hidupnya baik itu malah bukan yang amila sholihan. Yang hidupnya baik itu malah bukan yang wahwa mu'minun. Ada satu ayat Quran yang harus kita ingat di sini. Ini penting sekali. Bahwa orang-orang yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan janji Allah tadi, tetapi kemudian secara kasat mata, ya, secara kasat mata, itu dipahami, dia justru mendapatkan apa ini? Janji Allah. Ini harus kita pahami dalam konteks Allah ingin memberi pelajaran kepada orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana pelajaran itu? Dalam syariat Islam, dalam agama kita, itu ada apa ya? Ada satu metode sunnatullah yang namanya istidraj. Jadi Allah itu kalau mau menghancurkan satu kaum, mau menghancurkan satu masyarakat misalnya, itu Allah buat apa itu? Orang itu semakin lupa kepada Allah. Lihat. Di Quran dikatakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Itu ada di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am. Kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Orang tuh kalau sudah lupa ma dzukkiru bihi, setelah dia diingatkan dengan beragam cara. Ada corona tetap lupa kepada Allah. Ada gunung berapi meletus tetap lupa kepada Allah. Ada orang sehat tiba-tiba mati mendadak, dia tetap lupa kepada Allah. Ada kampung yang gemah lipah roh jinawi, tiba-tiba Allah musnahkan tanpa bekas, dia tetap lupa kepada Allah. Dikirimin orang yang menasihati secara baik, dia tetap lupa kepada Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Orang itu kalau sudah lupa dengan Allah selupa-lupanya, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah buka semua pintu itu. Pintu kekayaan, pintu kekuasaan, pintu kejayaan, pintu yang bisa memenuhi syahwat dan ambisi setiap manusia. Kayak gini. Ya, ini hati-hati ini, ya. Jadi, kalau dia sudah lupa kepada Allah, mau ngapain saja, seolah-olah Allah apa ini? Allah berikan. Kepengen jadi orang kaya, Allah kayakan. Kepengen jadi orang pintar, Allah pintarkan. Kepengen jadi orang berkuasa, Allah kasih kekuasaan. Apa yang dia minta, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu. Kalau orang itu sudah farihu, bahagia, senang, bima utu dengan apa yang diberikan oleh Allah itu. Ya, sudah senang banget itu. Alhamdulillah jadi orang kaya, alhamdulillah jadi orang berilmu, alhamdulillah jadi orang berkuasa misalnya. Akhadnahum baghtatan, akan Allah ambil itu dalam keadaan apa itu? Baghtah. Lihat nih. Fir'aun itu. Kan hancurnya itu kalau kita lihat dalam tafsir, itu menarik loh.
Fir'aun itu ketika ngejar Nabi Musa, malam Nabi Musa keluar bawa Bani Israel atas perintah Allah, karena Fir'aun itu begitu begitu kafir kepada Allah, begitu zalim misalnya. Seandainya Fir'aun itu tidak dibutakan oleh ambisinya untuk menguasai seluruh manusia termasuk Nabi Musa, mungkin Fir'aun akan selamat. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa keluar membawa Bani Israel itu, seandainya dibiarin, itu nggak akan berpengaruh sama Fir'aun. Toh Nabi Musa akan cari tanah lain. Toh. Fir'aun akan tetap menjadi penguasa. Tetapi orang itu, kalau sudah nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Itu ambisinya nggak habis-habis itu. Dan Allah buka itu. Kata Fir'aun, nggak bisa, dia harus mati. Kejar Haman, dikejar itu sama Fir'aun. Begitu kejar di Laut Merah, kan Anda tahu semua ceritanya itu. Saya kalau ngajar itu, tafsir Nawawi, itu, tafsir Munir, Imam Nawawi Al-Bantani itu, ulama Nusantara itu. Saya baca kisah itu menarik sekali. Begitu Fir'aun ada di tepi Laut Merah dengan Nabi Musa, Nabi Musa kan bilang, pengikut Nabi Musa ini menyalahkan Nabi Musa. Loh, Musa, kenapa larinya ke laut? Innala mudrakun. Mestinya naiknya kemana ini? Ke gunung. Bisa perang, namanya perang gerilya. Ini taunya sama Nabi Musa diajak naik kemana ini? Diajak jalan ke laut. Begitu sampai di laut diancol, bingung. Wah, bagaimana ini Musa? Innala mudrakun. Kata Nabi Musa, kalla. Nggak mungkin kita akan mati. Nggak mungkin kita akan hancur dan tertangkap. Kenapa? Innama iya Rabbi. Saya ini punya siapa ini? Punya Allah. Ini yakin nih. Ya. Nabi Musa yakin kalau beliau punya siapa ini? Allah. Maka karena punya Allah, saya din. Allah itu akan memberikan petunjuk kepada saya. Apa yang terjadi para hadirin? Turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Musa, untuk selamat dari kejaran Fir'aun, pukul saja laut ini. Maka laut itu kan terbelah kan. Air laut seluruh dunia itu terhenti ombaknya. Setelah terhenti ombaknya, maka seolah-olah ada Ada jalanan lorong yang terbuka. Mungkin kalau sekarang, Nabi Musa pukulkan tongkatnya di laut, jadi jembatan Suramadu. Begitu jadi jembatan Suramadu, Nabi Musanya bisa lewat nih, lihat nih. Begitu Nabi Musanya lewat, ini di sini, Fir'aun itu bukan politisi kemarin sore. Fir'aun sangat paham ini. Karena Fir'aun sudah pernah berhadapan dengan Nabi Musa terkait dengan sihir. Tongkatnya Nabi Musa itu dilempar, ternyata bisa berubah menjadi ular besar, mengalahkan ular-ularnya penyihir itu. Maka Fir'aun bilang, wah hati-hati nih. Kalau kemarin jadi ular, nanti permainan apa lagi yang Musa mau ini? Mau mainkan. Tapi apa yang terjadi? Kalau Allah sudah ingatkan dengan segala cara dan Allah sudah berikan kepada orang yang kafir dengan Allah itu segala apa yang dia kehendaki, menghancurkannya itu akhadnahum baghtatan. Dalam satu cerita, malaikat Jibril itu turun. Begitu Nabi Musa sudah nyebrang dengan semua kaumnya lewat air laut yang ditahan menjadi lorong Nabi Musa lewat. Fir'aun tuh ngerem sebetulnya dalam kisah itu. Ngerem, dia tahu. Ini bahaya ini kalau saya ikut, jangan-jangan nanti berubah kembali menjadi laut. Tetapi saat itu, akhadnahum baghtatan itu mudah sekali. Malaikat Jibril itu turun. Dengan Dalam riwayat, itu dengan kuda kuda perempuan yang menurut ukuran kuda, ini cantik luar biasa. Kalau menurut ukuran kita kan kuda sama aja. Nggak ada yang cantik, ya nggak ada yang ganteng, ya sama saja. Sapi juga begitu. Tetapi buat hewan kan mereka saling tahu. Nah, maka Jibril itu turun dengan kuda perempuan. Kuda yang ditunggangi Fir'aun ini, rupanya kuda bandot gitu. Ngelihat ada kuda betina, dia tertarik. Sama malaikat Jibril diikutkan kuda ini mengikuti jejaknya Nabi siapa ini? Nabi Musa. Maka kuda ini kemudian berlari mengikuti jejaknya Nabi Musa. Saat itulah air laut Allah kembalikan sehingga Fir'aunnya menjadi tenggelam. Jadi jangan kaget ya. Kalau ada orang yang tidak memenuhi kriteria janji Allah, dia jauh dari Allah, tapi kemudian mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman, itu sebenarnya bersifat sementara,
dalam kaitan azab Allah yang pedih yang namanya istidraj, Allah biarkan mereka mendapatkan itu untuk pada waktunya Allah peringatkan mereka dan Allah turunkan azab dan kehancurannya karena mereka sudah melampaui batas seperti apa yang terjadi pada Fir'aun. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah pengajian hikam kita pada malam hari ini. Setiap kita membaca janji-janji Allah, jangan pernah kita lihat janji itu secara zahir, tapi kita lihat dengan basirah kita. Benarkah kita sudah menjadi manusia yang sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan di dalam Al-Quran? Kalau kita dikatakan man amila sholihan, sudahkah amal soleh itu kita lakukan wahuwa mu'minun, dengan keimanan kita kepada Allah, bukan dengan syahwat dan ambisi pribadi kita? Kalau ada ayat yang berbunyi intan surullaha yansurkum, sudahkah kita benar untuk menolong agama Allah, dibebaskan dari ambisi pribadi, ambisi golongan, kepentingan syahwat kekuasaan duniawi? Kalau itu kemudian kita lihat dengan kacamata yang jernih, oh iya, saya selama ini ternyata berjuang sebenarnya bukan untuk agama, tapi saya ingin untuk menggantikan kekuasaan yang ada. Oh, saya ingin mendapatkan fasilitas seperti yang mereka dapatkan. Maka kalau Allah tidak membantu kita, itu bukan Allah ingkar janji, tetapi kita belum memenuhi kriteria seperti apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa menuntut janji-janji itu semata kepada Allah, kita meminta itu semata kepada Allah tanpa mau melakukan introspeksi, menggunakan basirah dan sarirah atas apa yang sudah kita kerjakan, maka mata batin kita, cahaya yang ada di dalam hati kita, apa-apa yang menjadi rahasia kita dengan Allah, itu menjadi semakin berantakan dan semakin rusak. Mudah-mudahan dengan kita mengaji hikmah yang ketujuh pada malam hari ini, Allah luruskan basirah kita, Allah jaga sarirah kita semua, sehingga kita bisa menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, sekalipun dibatasi oleh ruang, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara jasmani, mudah-mudahan rohani kita senantiasa bertemu dalam doa yang panjang, dalam doa yang kita panjatkan untuk semua orang-orang yang mencintai kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk murid-murid kita, untuk semua orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang masuk ke pesantren kita, untuk orang-orang yang masuk ke rumah kita. Mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semua dan juga mereka rahmat Allah yang lebih luas dari langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan mereka. Allah jaga min kulli makruhin, Allah jaga min kulli maradin, wa min kulli saqamin. Allah jaga dari semua virus, Allah jaga dari semua penyakit. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita melalui masa-masa yang sulit pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat semua mara bahaya, Allah segera angkat semua virus, Allah angkat semua penyakit, agar kita diberikan kesehatan oleh Allah, bukan saja kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, merahmati kita, menyayangi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahiman wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahiman unzilat alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bihaqqi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi